Ya, saya perkenalkan dulu pemirsa, di studio kita menghadirkan salah seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat pagi Pak Ikrar Nussabakti. Selamat pagi. Ya, dan juga tentunya tidak afdol kalau ketua umum dari partai yang kemarin mengadakan Rakornas kita undang. Jadi kita juga menghadirkan sambungan langsung live bersama Pak Anas Urbaningrum. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi Mbak Seril. Ya, pagi Mas Anas. Senang nih bisa gabung. Agak sulit menangkap Mas Anas kayak gini karena sibuk mungkin dengan Rakornas ya Mas. Pagi Profesor Ikrar. Selamat pagi Pak Anas. Juga termasuk dengan usulan dari salah satu sekretaris DPP Jateng yang menginginkan Anda dinonaktifkan. Apakah ini juga nanti akan dibahas di luar Rakornas? Tidak. Kalau ada suara 1-2 orang dari 5.300 kader, tentu Mbak Seril bisa menimbang ini representatif atau tidak kan? Menurut Anda ada orang di belakang dari sekretaris DPP Jateng ini sampai dia bisa membunyikan hal menginginkan Anda dinonaktifkan? Dan kira-kira kalau ada siapa itu? Saya kira tidak perlu dan tidak penting untuk dibahas itu. Ya, apakah Anda sendiri ingin menanggapi bahwa ada suara-suara di bawah yang meminta bahwa terutama dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi ini agar Anda dinonaktifkan? Anda sendiri tanggapan terhadap arus bawah ini bagaimana? Sekali lagi, kalau ada 1-2 orang dari 5.300 kader yang hadir di Rakornas yang punya pandangan seperti itu kan bisa dinilai apa sesungguhnya yang terjadi. Rakornas berjalan lancar, menunjukkan bahwa kami partai yang solid, partai yang kompak, partai yang utuh, partai yang berperspektif ke depan, memandang masalah sebagai ujian dan tantangan, dan itu adalah fasilitas sejarah untuk kami terus melakukan perbaikan diri dan mampu menjemput masa depan lebih baik. Ya, Mas Anas ditahan dulu ya, kita juga akan minta pendapat Pak Ikrar. Pak Ikrar, dari jawaban Mas Anas katanya kalau masalah ada perbedaan pendapat itu hanya 1-2 orang dibandingkan 5.000 kader lainnya terkait dengan penonaktifan Pak Anas tadi. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, sebetulnya ini bukan suatu hal yang mudah untuk diinterpretasi ya. Termasuk juga ucapan Bu Anas mengatakan bahwa itu cuma 1-2 dari 5.500 ya. Padahal kita tahu bahwa salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu langsung mengirim SMS dari Rusia pada saat itu ya. Bahwa ada satu hal yang memang harus diberesi di DPD kan. Kemudian Anda juga tahu bahwa suara-suara untuk kemudian menonaktifkan Bung Anas ini memang cukup keras menjelang menjelang Rakornas ini. Walaupun saya juga berkali-kali mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan kepemimpinan di DPP ya. Karena biar bagaimanapun SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tidak mau membuka kotak Pandora itu. Dan itu sudah ditutup kotaknya bukan cuma ketika hari pertama Rakornas, tapi hari sebelumnya ketika Presiden SBY mengucapkan itu kalau nggak salah di Istana Merdeka ya, bahwa tidak akan ada pergantian. Kemarin ada headline dari elit Partai Demokrat mengatakan ini pengamat semua kecele, ternyata Rakornas baik-baik saja, berjalan aman, tentram, damai. Tidak ada yang namanya boykot memboykot. Ada suara-suara KLB sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dari sisi tema ataupun topik dari Rakornas itu memang tidak salah. Dan saya selalu mengatakan bahwa ini memang tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang tujuan dari Rakornas itu seperti juga dikatakan Bung Anas tadi ya, itu adalah konsolidasi, perbaikan dan kemudian peningkatan. Konsolidasi itu apa? Karena memang selama ini buat saya Partai Demokrat memang udah porak-poranda. Kemudian perbaikan seperti apa? Perbaikan yang tadi dikatakan oleh Bung Anas ya, bagaimana kemudian Anda juga mungkin akan sulit mendapatkan orang-orang dari Partai Demokrat ya untuk kemudian bisa bicara secara independen di media massa mengenai bagaimana kondisi dalam Partai Demokrat. Tapi berarti mereka berhasil dong untuk menunjukkan kesulitan partai. Kalau menurut saya ke publik mungkin berhasil. Tapi biar bagaimanapun publik juga tidak akan bisa ditipu. Saya beri contoh misalnya ya, pidato Bung Anas kemarin dalam penutupan, itu Anda lihat ya, bagaimana misalnya Ketua Dewan Pembina juga nggak ada gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh partai juga kelihatannya juga menonton pidato beliau itu dengan biasa-biasa saja. Dan kemudian juga ada satu kesalahan besar juga ya di dalam penutupan itu ya, ketika yang ditunjuk untuk membacakan 10 hasil dari Rakornas itu adalah Joni Allen Marbun.
yang terlepas dari kita menganut azas praduga tidak bersalah, tapi isu-isu mengenai kasus korupsi dia itu terlalu besar untuk kemudian diabaikan. Ini yang menurut saya hal-hal yang saya pikir juga terlihat di situ. Dan kemudian catatan saya yang lain ya, pidato Pak SBY ketika pembukaan Rakornas itu menurut saya kurang tepat ya. Misalnya Kenapa kan, tidak tepat? ya misalnya begini, ya kalau ada di antara Anda yang kemudian tidak bisa menerapkan politik yang bersih, ya silakan serahkan kartu anggota dan keluar dari Partai Demokrat. Pertanyaan saya, mana ada kemudian maling menyatakan aku maling, Tidak ada aku brengsek, gitu ya. ini kartuku aku keluar. Ya, Itu nggak mungkin. masih kata-katanya masih terdengar indah tapi tidak realistis begitu ya. Buat saya itu suatu yang himbauan-himbauan semacam itu tidak tepat untuk dikeluarkan baik oleh seorang presiden ataupun seorang ketua Dewan Akhirnya Anda Pembina melihat Partai Demokrat. jawaban-jawaban Anas Urbaningrum selaku ketua yang saat ini namanya begitu sering dikait-kaitkan dengan Nasaruddin, bagaimana cara dia menjawab kita tadi? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau saya lihat memang Bung Anas ini sangat hati-hati dalam menjawab. Sudah tutup buku katanya. Pilihan katanya juga benar-benar sangat dipilih ya. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa persoalan Nasaruddin sudah tutup buku, menurut saya ini juga kalimat yang tidak tepat untuk kemudian digunakan. Kenapa demikian? Karena terlepas dari Nasaruddin sekarang sudah bukan lagi menjadi kader Partai Demokrat ya. Tapi persoalan Nasaruddin ini akan tetap berpengaruh terhadap Partai Demokrat. Kalau kemudian kata tutup buku yang digunakan oleh Bung Anas, ya ini akan menunjukkan betapa orang akan kemudian mempersepsikan ya, wah Partai Demokrat kelihatannya tidak ingin terkait lagi dengan kasus Nasaruddin karena mungkin dianggap bahwa inilah yang kemudian menimbulkan borok di dalam partai, menimbulkan perpecahan dalam partai. Tapi kita juga harus ingat bahwa apa yang terjadi dengan kasus Nasaruddin itu memang bukan cuma Nasaruddin ansih, bukan cuma hubungan antara Nasaruddin dengan Bung Anas sendiri ya, pecah kongsi dan sebagainya ya, tapi ini memang sudah mempengaruhi jaring-jaring dalam Partai Demokrat itu sendiri. Dan itu kalau memang tidak dicabut akarnya atau kankernya itu tidak ditarik, tidak dioperasi, itu mau tidak mau persepsi orang mengenai Partai Demokrat yang akan bersih-bersih itu tidak akan bisa dipercaya. Bahkan bukan mustahil persepsi buruk ini akan tetap ada atau bukan mustahil semakin meningkat sebagai akibat bahwa Demokrat sudah tutup buku dengan kasus. Dan pengaruhnya 2014 justru ya? Kalau buat saya sih iya. Jadi kalau sepertinya diserahkan pada hukum itu juga tidak bisa begitu atau bagaimana? Diserahkan pada proses hukum itu benar. Tapi kalimat yang digunakan oleh Pak SBY sendiri untuk mengatakan punglalah Nasaruddin, kemudian cuma menghimbau. Anda mesti ingat ya, Presiden itu bukan cuma memiliki privilege di dalam posisinya sebagai presiden, tapi dia juga punya power, dia juga punya channel, dia juga punya sumber-sumber daya yang bisa digunakan untuk memulangkan Nasaruddin. Saya beri contoh misalnya, saya juga agak heran itu yang di gambar Skype itu ya, kok Nasaruddin katanya berada di rumah yang tipenya kayak rumah Indonesia, ya terlepas dari. Dan kalaupun benar dia ada di Argentina, Anda tahu hubungan Indonesia dengan Argentina cukup baik, bahkan ada isu-isu bahwa ketika perang Falkland ataupun Malvinas pada masa dulu ya, itu Indonesia pernah membantu Argentina dalam bidang pertahanan mereka. Dan bukan mustahil hubungan ini kan bisa digunakan untuk kemudian bagaimana kita berdiplomasi. Pak Ikrar, intinya menurut Anda Demokrat harusnya masih bertanggung jawab terkait Nasaruddin ya, selaku partai politik? Terlepas dari dikatakan sudah tutup buku, mau tidak mau itu adalah bagian dari borok yang ada di Partai Demokrat, karena biar bagaimanapun dia adalah bendahara umum atau baik. Saya akan ke Mas Anas lagi untuk terakhir. Mas Anas, seperti dikatakan Mas Ikrar tadi, sepertinya animo masyarakat masih menginginkan jawaban mengenai masalah Nasaruddin ini sendiri. Nah, bagaimana Partai Demokrat sudah menutup buku, tapi bagaimana menjawab ini dan juga bagaimana Anda menerjemahkan Ketua Dewan Pembina Anda yang masih menyebut Nasaruddin dan memintanya pulang, dan bagaimana Anda menerjemahkannya ini? Pertama, masa lalu tidak bisa dilupakan. Tetapi kita tidak boleh terbelenggu masa lalu. Terlalu penting masa depan kalau kita hanya melihat ke belakang. Satu itu. Justru karena itulah Partai Demokrat sadar dan bersemangat untuk terus melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan. Tentu koreksi dan perbaikan itu
kami lakukan, nomor satu, berdasarkan standar internal Partai Demokrat. Yang kedua, kami sungguh sangat terima kasih atas kritik, masukan, saran, pertimbangan dari publik, termasuk dari para analis, para pengamat, Profesor Ikrar, dan kawan-kawan yang memberikan perhatian besar pada Partai Demokrat dan masa depan demokrasi di Republik ini. Yang pasti adalah saya ingin tegaskan, kami ingin Partai Demokrat ini makin hari makin bisa tampil sebagai partai yang sesungguhnya, dan karena itulah kami semua bekerja keras untuk itu. Soal Nazarudin, sekali lagi, tutup buku yang saya maksudkan adalah bahwa di Partai Demokrat itu sudah masa lalu, itu tutup buku, proses hukum tentu harus didorong berjalan, dan saya ingin katakan bahwa Pak SBY dengan seluruh aparatnya telah dan tengah bekerja keras untuk membantu KPK untuk itu. Iya, Pak Anas, satu lagi pertanyaan, kapan kira-kira keluar rekomendasi konsolidasi antara Dewan Kehormatan dan juga Ketua Dewan Pembina Anda, orang-orang mana saja yang terkait dan akan direstrukturisasi dari partai karena dianggap bermasalah? Kapan ini keluarnya nama-namanya? Kalau pakai pinjam slogannya Pak Yusuf Kalla dulu, lebih cepat lebih baik.